Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini renungan kita ambil dari Injil Lukas, bab 4 ayat 1 sampai 13. Renungan hari ini kita beri judul, Manusia hidup tidak hanya dari roti, tetapi dari firman Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini merupakan hari Minggu pertama pada masa Prapaskah. Setelah pada hari Rabu yang lalu, kita merayakan hari Rabu Abu dan menerima abu di dahi kita sebagai tanda kesediaan kita dan kesiapan kita untuk memulai masa Prapaskah, masa tobat, masa puasa. Kita berpuasa sebagaimana juga Yesus berpuasa di padang gurun. Dan Injil hari ini mengisahkan kepada kita tentang Yesus yang berpuasa selama 40 hari. Dan dalam puasa selama 40 hari ini, kisahnya dimulai dengan kalimat, kalau kita perhatikan Injil hari ini, kisah Injil dimulai dengan kalimat, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dan setelah itu dikisahkan bagaimana Yesus mengalami godaan dari iblis. Maka jelas bahwa di padang gurun itu selama Yesus berpuasa, dia disertai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam seluruh kehidupannya, Yesus memang memiliki relasi yang tidak terlepaskan atau tidak terpisahkan dari Roh Kudus. Misalnya saja kalau kita ingat kisah kelahiran Yesus atau kehadiran Yesus di dunia ini, itu dimulai dengan karya Allah di mana Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi Yesus itu berasal dari Roh Kudus. Nah, kemudian kita juga pernah mendengar kisah Yesus membacakan kitab Nabi Yesaya di Bait Allah. Dia membacakan kitab Nabi Yesaya di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, dan seterusnya kalimat dalam kitab Nabi Yesaya itu. Dan setelah membacakan itu, Yesus mengatakan, pada hari ini genaplah apa yang baru saja dibacakan itu. Artinya, dengan mengatakan demikian, ketika Yesus membacakan nas itu, Roh Kudus juga turun atasnya. Itu peristiwa lain. Kemudian, kita juga melihat ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Setelah Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, Roh Kudus juga turun atasnya. Dan Roh Kudus yang turun kepada Yesus ini nampak dalam rupa burung merpati. Dan setelah pembaptisan Yesus itulah, dia dibawa oleh Roh Kudus yang memenuhinya itu, memenuhi Yesus itu, dia dibawa ke padang gurun untuk berpuasa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di padang gurun Yesus digoda setan sampai 3 kali kalau kita perhatikan Injil hari ini. Yang pertama, Yesus yang dalam keadaan lapar karena tidak makan selama 40 hari, itu digoda untuk mengubah batu menjadi roti. Sehingga dengan perubahan batu menjadi roti itu, Yesus bisa memenuhi kelaparannya. Tetapi apakah dengan ini Yesus mau dengan godaan iblis itu? Apakah Yesus melakukannya?
dia tidak melakukannya? Bukan karena dia tidak bisa. Apakah dia bisa melakukan itu? Bisa. Apakah dia membutuhkannya? Butuh, tentu saja. Karena dia sedang dalam keadaan lapar. Dan kita tahu Yesus juga manusia, maka dia juga membutuhkan makanan. Tetapi kemampuan Yesus ini dan kebutuhannya itu tidak membuatnya tergoda untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis itu. Dia butuh, dia mampu, tetapi dia tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh si iblis yang menggodanya. Yesus hanya menjawab, ada tertulis. Ada tertulis, manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Dan dengan jawaban itu, iblis mundur sebentar. Tetapi sebentar saja. Kemudian dia membawa Yesus ke tempat yang lebih tinggi. Dan dia di situ mempertontonkan kepada Yesus kemegahan-kemegahan duniawi. Lalu dia mulai menggoda Yesus lagi. Dia mengatakan, semuanya ini akan kuberikan kepadamu, asalkan engkau mau menyembah aku. Lalu apa jawaban Yesus? Yesus mengatakan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah engkau berbakti. Lalu iblis mundur lagi dengan penolakan Yesus itu. Iblis mundur sebentar, mungkin sambil berpikir-pikir apa lagi yang akan kugunakan untuk menggoda Yesus yang sedang berpuasa ini, yang sedang lapar ini. Lalu dia membawa Yesus ke hubungan bait Allah di Yerusalem. Lalu dia mengatakan, jatuhkanlah dirimu. Allah nanti pasti akan mengutus malaikatnya untuk menangkap engkau, menatang engkau, supaya kamu tidak terantuk pada batu. Tapi apa dikatakan Yesus dengan godaan iblis yang ketiga ini? Dia mengatakan, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu iblis tidak bisa lagi mengatakan apa-apa. Dia mundur. Dia tidak menggoda Yesus lagi. Tapi apakah untuk selamanya? Tentu saja tidak. Dikatakan dalam Injil hari ini, iblis mundur sambil menunggu waktu yang tepat, saat yang tepat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sama seperti Yesus, kita juga seringkali dihadapkan pada godaan iblis. Mungkin bukan hanya sering, tapi setiap saat. Meskipun mungkin kadang-kadang kita kurang menyadari bahwa kita sedang berada dalam godaan iblis. Dan iblis seringkali menggoda kita pada saat-saat yang tepat, di mana memang ada peluang, ada kesempatan bagi kita untuk tergoda dan mengikutinya. Kalau kita melihat Injil hari ini, ketika Yesus berpuasa, sebenarnya Yesus berpuasa itu dia sebelum melakukan perutusannya. Jadi sebelum dia memulai perutusannya di dunia ini, dia berpuasa dulu. Kalau kita lihat ya, maka kita melihat bahwa dia berpuasa sebelum dia melaksanakan perutusannya. Kalau kita lihat jenis-jenis godaan yang dialaminya tadi, itu yang menyangkut 3 hal seperti kita katakan tadi, yaitu menyangkut makanan, kebutuhan fisik, menyangkut kekuasaan duniawi, dan yang ketiga menyangkut pujian atau kehormatannya sebagai putra Allah. Kalau kita lihat, sebenarnya 3 godaan ini ada peluang besar bahwa Yesus akan mengalaminya dalam perutusannya. Mungkin dalam perutusannya dia akan menerima elu-elu, puji-pujian, kehormatan, dan seterusnya. Mungkin dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam perutusannya, dia sebenarnya mempunyai peluang untuk menjadi raja duniawi, penguasa duniawi, dan itu yang diharapkan masyarakat terhadapnya. Tetapi dengan puasa ini, dia mau menunjukkan bahwa dia tidak tergoda dengan itu. Walaupun dalam perjalanan pelayanannya, dia mempunyai peluang untuk memperoleh apa yang digoda oleh setan tadi.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita pun dalam kehidupan sehari-hari, dalam karya-karya kita, dalam pekerjaan kita, dengan kemampuan-kemampuan kita, tak jarang kita mengalami godaan yang sama. Dan seringkali dalam menghadapi godaan ini, kita sulit membedakan dan kita sulit mengambil keputusan untuk mengikuti godaan atau tidak, karena kesulitan kita membedakan ini sungguh-sungguhkah merupakan kebutuhan jiwa ragaku, bukan hanya raga, atau kalau kupenuhi kalau kulakukan hanya untuk memenuhi ego atau nafsuku, kepentingan diriku. Kita seringkali sulit membedakan ini. Maka dalam menghadapi godaan, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita contoh dari pengalaman Yesus mengalami godaan? Paling tidak ada dua hal. Yang pertama, Yesus membiarkan dirinya dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Mungkin kalau Yesus tidak membiarkan dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus, mungkin saja dia tidak mampu menghadapi atau menantang, menghindari atau tidak melakukan godaan-godaan itu. Mungkin saja dia jatuh. Maka kita juga demikian. Agar kita mampu kuat menghadapi segala godaan ini, marilah kita membiarkan diri kita dituntun oleh Roh Kudus. Yang kedua, setiap kali menghadapi godaan iblis, Yesus selalu mengutip firman. Dia selalu mengatakan ada tertulis, ada tertulis. Dan kita melihat dengan itu setan mundur. Ketika Yesus mengatakan ada tertulis, inilah kekuatan firman, kekuatan sabda. Maka kita juga diharapkan mendasarkan seluruh hidup kita pada firman Tuhan. Terutama dalam masa prapaskah ini, dalam masa puasa ini, marilah kita membiarkan diri kita dituntun oleh Roh Kudus. Dan marilah kita mendasarkan seluruh hidup kita pada sabda Tuhan, pada firman Tuhan. Mari kita memperbanyak waktu kita untuk bergulat dengan firman Tuhan, membaca kitab suci, dan marilah kita membiarkan Roh Kudus menuntun diri kita sehingga kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga renungan hari ini sungguh-sungguh menolong kita untuk dapat menjalani masa prapaskah ini dengan lebih baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.